Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sahabat semua dimanapun berada, juga sahabat-sahabat saya para YouTuber, para subscriber UHaji Banjar maupun UKaji Banjar, kawan-kawan yang berada di sekitar lingkungan saya, yang khususnya berada di sekitar Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar. Kepada yang punya anak, adik ataupun kakak yang sudah lulus MTS ataupun SMP, ayo segera untuk mendaftar ke MAN 1 Banjar, karena melalui madrasah insya Allah kita akan sukses dunia akhirat. Di Madrasah Aliyah tidak hanya belajar mata pelajaran umum, tapi juga belajar pelajaran agama, serta banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar. Terutama kawan-kawan yang berada di sekitar lokasi, di sekitar rumah saya atau di kampung saya, di Kecamatan Beruntung Baru ini pada khususnya. Saya akan bercerita cerita sukses saya bersama MAN 1 Banjar. Oke, bagi sahabat-sahabat yang ingin tahu cerita suksesnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Namun bagi yang tidak memerlukan informasi cerita sukses saya, silahkan untuk stop videonya. Oke, sahabat-sahabat ya, terutama saudara-saudara yang mempunyai anak yang akan melanjutkan ke tingkat lanjut atas, lanjut atas bukan lanjut bawah, silakan untuk mendaftarkan anak-anaknya ke MAN 1 Banjar. Insya Allah sukses dunia akhirat, karena sudah terbukti dengan banyak alumni yang sudah lulusan dari MAN 1 Banjar, yang dulunya adalah MAN 3 Banjar, yang sebelum dinegerikan namanya adalah Madrasah Aliyah Al-Irsyad Jambu Burung. Sebelum negeri, pada saat itulah saya bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar ini, yang dulunya masih swasta, mampu menciptakan generasi yang sukses. Sekarang sudah sangat maju, banyak kegiatan, dan sudah negeri dengan gedung yang sudah bagus, jauh berpuluh-puluh kali lipat dari masa lalu. Tentu akan bisa menciptakan alumni-alumni yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih berbobot daripada kami yang masa lalu hanya beratapkan sirap yang bocor-bocor, berlantaikan tanah. Tapi alhasil lulusan dari MAN 1 Banjar yang dulunya adalah Madrasah Aliyah Al-Irsyad banyak menghasilkan tokoh-tokoh yang sukses, dan sampai sekarang masih berguna bagi nusa dan bangsa. Saya tamat SD, kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Al-Irsyad. Maka saya melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Al-Irsyad yang sekarang ini adalah MAN 1 Banjar, yang sebelumnya dinamai dengan MAN 3 Martapura. Nah sahabat, 3 tahun saya bersekolah. Di masa itu lantai masih tanah, atap masih sirap yang bocor-bocor, dinding masih kayu papan yang bolong-bolong. 3 tahun saya bersekolah di sana, dibimbing oleh bapak ibu guru yang kebanyakan masih swasta, masih dengan gaji yang pas-pasan, gaji dari komite, gaji dari masyarakat yang ikhlas memberikan sumbangan. Dan saya berhasil lulus. Tahun 94 saya lulus dari Madrasah Aliyah Al-Irsyad Jambu Burung, dan bermodalkan wejangan-wejangan yang telah diberikan oleh guru-guru pada saat itu, saya ini maunya melanjutkan kemana. Akhirnya saya mempunyai satu pilihan, yaitu melanjutkan ke
IAIN Antasari Banjarmasin tahun 94. Saya hanya mempunyai satu pilihan, tidak ada mendaftar ke madrasah, tidak ada mendaftar ke perguruan tinggi lain. Akhirnya saya bersama dengan 5 kawan laki-laki saya mendaftar di IAIN Antasari Banjarmasin tahun 94, dan kami syukur alhamdulillah bisa lulus di sana sesuai dengan keinginan kami masing-masing. Alhamdulillah tahun 94 mulai kuliah di IAIN Antasari Banjarmasin yang sekarang namanya adalah UIN Banjarmasin. Nah, kemudian setelah 4 tahun saya mengikuti perkuliahan di IAIN Antasari Banjarmasin, pada semester 3 saya sudah membuat proposal untuk skripsi, di mana pada waktu itu mengikuti perkuliahan metodologi penelitian. Langsung proposal itu saya buat dan langsung saya ajukan untuk jadi skripsi. Alhamdulillah juga langsung diterima tanpa ribet-ribet, tanpa obok-obok ini. 4 tahun kemudian saya masuk program KKN dan sekaligus mendaftarkan skripsi saya di tahun 1999, 94, 99. Saya juga KKN, saya juga skripsi, kemudian yudisium juga, dan wisuda juga di tahun itu, kawin juga di tahun itu, sahabat-sahabat ya. Nah, kemudian di tahun itu juga karena saya sudah lulus, saya kembali ke kampung dan mencoba untuk menawarkan diri, kembali mengabdikan diri di tempat saya dulu dididik ya. Saya mencoba untuk melamar, untuk mengabdikan ilmu yang sudah saya peroleh di MAN 3 Martapura. Karena pada saat saya lulus, yang ketika saya lulus di tempat itu adalah namanya Madrasah Aliyah Al-Irsyad Jambu Burung. Lalu saya kuliah, 5 tahun kemudian saya balik ke kampung. Ternyata Madrasah Al-Irsyad, Madrasah Aliyah Al-Irsyad sudah berganti nama menjadi MAN 3 Martapura, sudah dinegrikan. Nah, karena sudah negeri, maka saya secara formal melamar pekerjaan ya, menggunakan apa yang sudah saya dapatkan di bangku perguruan tinggi untuk mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 3 Martapura yang sekarang MAN 1 Banjar ya, yang sekarang MAN 1 Banjar. Nah, alhamdulillah saya diterima bermodalkan ijazah PAI Pendidikan Agama Islam dari IAIN Antasari Banjarmasin, sekarang UIN. Saya diterima untuk mengajar di Madrasah Aliyah. Tapi alhasil sahabat-sahabat, ternyata teman-teman yang lain dah pada duluan melamar di sana, dan mereka dah duluan mendapatkan mata pelajaran pendidikan agama, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak. Mereka pada mengajar itu. Akhirnya saya tidak kebagian untuk mengajar pendidikan agama Islam, karena saya kan lulusan jurusan PAI untuk mengajar pendidikan agama Islam. Nah, tapi ternyata ini berefek bagus. Ketika saya tidak mendapatkan materi pelajaran untuk mengajar di kelas, saya diserahi tugas untuk mengajar bahasa Indonesia di 2 kelas di MAN 3 Martapura pada saat itu. 1 tahun saya di SMS, dulu SMS susah sekali, tidak ada Facebook ya, belum ada Facebook. Di sini belum masuk internet. Lalu disampaikan ke unek-uneknya ke Kanwil provinsi. Akhirnya ada solusi, ada proyek untuk menyekolahkan guru Madrasah Aliyah yang salah kamar. Saya lulusan ijazah S1 mengajar PAI seharusnya, tapi ternyata ngajar bahasa dan sastra Indonesia. Lalu dikuliahkan, ringkas cerita saya dikuliahkan dengan mengambil mata kuliah yang belum dipelajari di UIN. Saya kuliah di UNLAM untuk mengejar jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Nah,
jurusan Kependidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itulah yang harus saya ikuti kembali kuliahnya di Unlam Banjarmasin. Setiap hari setelah mengajar pukul 2 kami berangkat. Nanti pukul 18 sampai lagi balik ke kampung, bolak-balik seperti itu setiap hari kecuali hari Minggu. Benar-benar kuliah. Satu hari ada 2 mata kuliah, bahkan ada 3 mata kuliah. Satu semester ada kurang lebih 12, ada 10 mata kuliah jurusan Bahasa Indonesia. Nah, untungnya mata kuliah pendidikan umum yang di UIAEN itu bisa dihargai, sehingga waktu kuliah di Unlam Banjarmasin jurusan Bahasa Indonesia itu saya hanya memerlukan juga bersama kawan-kawan, karena memang perjanjiannya seperti itu, hanya dibiayai selama 2 tahun 4 semester, dihargai mata kuliah terdahulu, dan akhirnya 2 tahun bisa lulus pada tahun 2003, masuk tahun 2001, 2003 kami beserta kawan-kawan yang lain, guru-guru yang lain yang di sekolah-sekolah lain juga akhirnya lulus dengan jurusan yang salah tadi. Membenarkan jurusan itu artinya jurusan kita mengajar disesuaikan dengan ijazah kita yang baru, menyesuaikan dengan bidang yang sedang kita ampu di sekolah itu, karena di sekolah itu tidak ada gurunya, gitu kan. Sementara ijazah kita tidak sesuai, lalu disekolahkan lagi, disesuaikan ijazahnya, tinggal nambahin jurusannya sesuai dengan apa yang diajarkan. 2003 saya lulus beasiswa dari proyek Kanwil Provinsi untuk menguliahkan kawan-kawan seprovinsi Kalimantan Selatan ini dengan biaya pemerintah, baik yang PNS ataupun non PNS. 2003 saya lulus, namun ada dosen saya yang menarik saya, mengajak saya untuk melanjutkan ke S2. Saya langsung teruskan S2, dan di sana beasiswanya 50-50 ya. Saya bayar separuhnya, saya bayar sendiri, separuhnya ada sumbangan-sumbangan dari kawan-kawan, ada sumbangan dari pemerintah daerah juga pada waktu itu bisa. Saat ini tidak ada lagi ya, sahabat-sahabat, dulu masih bisa. Nah, jadi 50-50 saya biaya honor saya, waktu itu saya masih honorer, saya gunakan untuk beli buku, untuk bayar SPP, tabungan-tabungannya itu. Dan ada juga sumbangan-sumbangan dari kawan-kawan, dari yang pejabat-pejabat yang memberikan sumbangan untuk bisa saya menyelesaikan S2 saya. Nah, di saat saya kuliah S2 itu, saya menerima pengumuman tawaran untuk masuk CPNS, jurusan Guru Bahasa Indonesia. Dan saya masukilah jurusan Guru Bahasa Indonesia tingkat MTS. Akhirnya saya juga lulus mengikuti tes CPNS. Pada waktu itu tesnya di Martapura, tesnya tertulis tanpa wawancara, hanya seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan tes secara tertulis, dan alhamdulillah lulus. Dari 30 peserta umum lain yang masuk mendaftar, 7 orang lulus termasuk saya. Syukur alhamdulillah berkat wejangan-wejangan dari guru-guru Madrasah Al-Irsyad tadi. Walaupun liku-likunya salah kamar, tapi saya kembali lagi ke MAN tempat saya sekolah, di MAN 3 Banjar pada saat itu, yang sekarang MAN 1 Banjar. MAN 1 Banjar itulah yang mendorong, kepala sekolahnya yang mendorong saya untuk bisa kuliah menyesuaikan itu tadi ya, menyesuaikan dengan mata pelajaran, beasiswa, dibiayai, dikasih uang saku dari MAN 3 Martapura. Nah, saya lulus tahun 2014. Belum lulus S2 ya, belum lagi, saya belum selesai S2. S2 saya selesainya tahun 2006-2007. Nah, karena saya masuk CPNS dan lulus, saya berhenti dulu sebentar untuk kuliahnya, untuk mendapatkan izin belajar. Dan alhamdulillah setelah PNS pada saat itu 2015 baru saya bisa
PNS dan mengajukan izin belajar supaya linearnya pendidikan dari S1 Bahasa Indonesia ke S1 ke S2 Bahasa Indonesia itu bisa dihargai secara formal. Dan akhirnya alhamdulillah setelah didapatkan izin belajar, lalu saya teruskan kuliah dan selesai di tahun 2006 2007. Nah, setelah selesai itu di 2008 saya langsung ditawari untuk mengajar jadi dosen. Banyak dosen lain yang meledek saya, kamu ini kenapa masuk ke PNS kemarin? Masuknya di guru MTS lagi. Seharusnya kamu ini dosen katanya kan. Oke, enggak apa-apa kata saya kan. Yang penting apa yang tersedia itu kita syukuri, apa yang ada di hadapan kita hadapi. Persoalannya ke depan kita kan tidak tahu. Oleh sebab itu saya memilih untuk apa yang dihadapi itulah dulu yang harus kita lakukan. Namun mereka memahami, kawan-kawan yang sudah memasukkan saya ke S2 juga memahami, dan saya diberikan lowongan untuk menghonor, untuk mengamalkan ilmu-ilmu pengetahuan sambil saya mengajar di sekolah juga. Saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi dari tahun 2008 sampai tahun 2014-2015. Saya mengajar di Poltekkes Banjarbaru juga selama itu. Kemudian mengajar di Fakultas Pertanian juga, dan mengajar di STAI Darussalam juga pada saat itu. Karena saya diberi waktu 1 hari untuk bisa mengamalkan ilmu di luar. Jadi ketika keluar saya sekaligus akan mengajar di 3 perguruan tinggi itu. Nah, itu terus berlangsung sampai dari tahun 2009 saya ngajar di Fakultas Pertanian Unlam, di Poltekkes, kemudian lanjut di STAI Darussalam. Sampai tahun 2014-2015 itu saya stop. Kenapa saya stop? Karena kebijakan-kebijakan dari pengelola pendidikan, administrasi pendidikan kita mewajibkan kita untuk standby di tempat kerja. Kita dijadikan katak dalam tempurung aja gitu kan. Artinya kita bekerja di tempat wilayah kita saja. Nah, di saat itu harus ada absen dan lain-lain, sehingga saya terpaku dan berat sekali untuk bisa keluar. Akhirnya saya putuskan di tahun itu untuk berhenti. Ketika ada telepon untuk mengajar, diberikan jadwal, saya langsung mengatakan bahwa saya harus dapat izin dari kepala kantor saya dulu. Dan di telepon berikutnya saya katakan saya tidak mendapatkan izin untuk bisa mengajar di tempat-tempat perguruan tinggi lain. Nah, alhamdulillah ya, saya nikmati aja. Walaupun saya tidak bisa mengamalkan ilmu, membagi ilmu dengan lahan yang lebih tinggi, saling berdiskusi dengan para mahasiswa. Kembali saya fokus ke siswa yang kecil-kecil, seadanya lah kita amalkan ilmu kita. Nah, jadi itu sahabat-sahabat. Dan alhamdulillah saya juga bisa menjadi fasilitator untuk kawan-kawan di kelompok musyawarah guru mata pelajaran sebagai pembina, sebagai ketua, koordinator, ganti-gantian lah seperti itu ya. Pada saat yang membutuhkan saya akan siap selalu. Nah, hingga sekarang saya adalah sebagai guru MTSN 3 Banjar dan sekaligus menjadi kepala perpustakaan di sekolah ini. Saya sudah mengikuti tes fasilitator dan juga sudah lulus. Juga sudah mengikuti tes cakep calon kepala madrasah dan juga sudah lulus, namun belum mengikuti diklatnya. Mohon doanya sahabat-sahabat agar saya bisa terus lanjut
bisa punya kesehatan, mempunyai kesempatan, murah rezeki, dan segala macam urusan bisa lancar, sehingga kita bisa terus sama berbagi ilmu, berbagi apa yang kita tahu, berbagi apa yang kita kuasai. Kemudian, apa yang kekurangan kita bertukar dengan teman untuk saling melengkapi. Oke sahabat, demikian cerita saya, mulai dari saya masuk di MAN 1 Banjar ini. Lulus SD MTS MAN 1 Banjar. Hidup MAN 1 Banjar. MAN 1 Banjar, oke, sukses. Alumninya banyak yang menjadi pejabat. Dari tingkat RT sampai tingkat kabupaten. Dari tingkat rumah tangga sampai tingkat provinsi, ada pejabat-pejabat lulusan dari MAN 1 Banjar alias MAN 3 Martapura, alias zaman saya dulu Madrasah Al-Irsyad, Madrasah Aliyah Al-Irsyad Jambu Gurung. Oke sahabat, terima kasih masih bersama saya Haji Banjar. Nama asli saya silahkan dilihat di deskripsi kalau saya kasih, kalau ada yang menanyakan. Dan untuk wilayah seputaran saya, grup saya sudah tahu dengan saya semuanya. Untuk lingkungan Kabupaten Banjar, lingkungan Beruntung Baru sudah tahu dengan saya. Makanya saya kasih channel saya adalah Haji Banjar atau UKJ Banjar. Sana saya adalah orang Banjar, hidup di Banjar, dan sukses juga di Banjar. Dan sukseskan MAN 1 Banjar. Ambil yang baiknya dari Haji Banjar, ambil yang baiknya dari UKJ Banjar, buang yang negatifnya. Saya terus berbagi di channel saya apapun yang saya tahu. Yang baik sahabat gunakan, yang salah konfirmasi salah dulu, kita diskusikan. Kalau memang tidak baik, nanti akan kita perbaiki. Seperti itu sahabat-sahabat. Terima kasih Bapak guru semua, para orang tua semua, terima kasih masih menyimak saya. Dan mudah-mudahan menjadi berkah silaturahmi di antara kita. Demikian, lanjut, madrasah sukses bermartabat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.